saya Nurul Febrianti dengan NPM 022722112888, mahasiswa aktif semester 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang teori agensi. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada perspektif agensi teori, yang dimana teori agensi merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua pihak. Pertama itu ada prinsipal, yang dimana pihak yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain dalam konteks bisnis biasanya adalah pemilik perusahaan pemegang saham. Yang kedua, agen, pihak yang menerima delegasi wewenang tersebut dan bertindak atas nama prinsipal biasanya adalah manajemen perusahaan. Yang kedua, konsep dasar dari teori agensi. Yang pertama, konflik kepentingan, di mana inti dari teori agensi adalah adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal menginginkan agen memaksimalkan keuntungan perusahaan, sedangkan agen mungkin memiliki tujuan pribadi yang berbeda, seperti memaksimalkan gaji, bonus, atau keamanan pekerjaan. Berikut ada gaya agensi, yang dimana konflik kepentingan ini menimbulkan gaya agensi, yaitu biaya yang timbul untuk memantau dan mengendalikan tindakan agen agar selaras dengan kepentingan prinsipal. Biaya agensi bisa berupa biaya monitoring, biaya bonding, misalnya memberikan insentif kepada agen, atau biaya residual, kehilangan keuntungan yang terjadi karena tindakan agen yang tidak maksimal. Yang berikut mekanisme pengendalian, di mana untuk mengatasi konflik kepentingan dan meminimalkan gaya agensi, berbagai mekanisme pengendalian dapat diterapkan seperti sistem kompensasi, di mana sistem ini mendesain sistem kompensasi yang menghubungkan kinerja agen dengan tujuan perusahaan. Berikut sistem pengawasan, yang dimana menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau tindakan agen. Berikut struktur kepemilikan. Struktur ini mengubah kepemilikan perusahaan, misalnya kepemilikan oleh manajer untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal. Yang kedua, pasar eksternal. Ini mengandalkan kekuatan pasar eksternal, misalnya ancaman akuisisi atau untuk mendorong agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Yang ketiga ada implikasi perspektif agensi teori. Pertama, good corporate governance, yang dimana teori agensi menjadi dasar penting dalam penerapan good corporate governance atau GCG, bertujuan untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sehingga kepentingan semua stakeholder terlindungi. Berikut ada kontrak, yang dimana hubungan antara prinsipal dan agen diatur melalui kontrak. Kontrak yang baik harus mampu minimalkan konflik kepentingan dan gaya agensi. Berikut insentif, yang dimana insentif ini yang tepat dapat memotivasi agen untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Namun insentif yang berlebihan juga dapat memicu perilaku oportunistik. Berikut pengawasan, di mana pengawasan efektif diperlukan untuk mencegah tindakan yang merugikan perusahaan. Namun pengawasan yang terlalu ketat juga dapat menurunkan motivasi agen. Berikut ada contoh penerapan dari teori agensi sendiri ini. Hubungan antara pemegang saham dan manajemen, di mana pemegang saham ingin perusahaan menghasilkan keuntungan yang tinggi, sedangkan manajemen mungkin lebih fokus pada pertumbuhan perusahaan atau kesejahteraan karyawan sendiri. Dan berikut hubungan antara pemilik usaha kecil dan manajer, yang dimana pemilik usaha kecil ingin bisnisnya berkembang, sedangkan manajer mungkin lebih tertarik pada keamanan pekerjaan. Yang keempat, secara umum di sini teori agensi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan hubungan prinsipal agen. Hubungan antara pemilik atau pemegang saham dan manajemen ini adalah jenis hubungan agensi yang paling sering dipelajari. Konflik kepentingan muncul karena pemilik ingin memaksimalkan keuntungan, sedangkan manajemen mungkin memiliki tujuan lain seperti keamanan pekerjaan atau pertumbuhan perusahaan. Yang berikut
komisaris dan manajemen. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen dan memastikan kepentingan pemegang saham terlindungi. Yang berikut ada hubungan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah, di mana konflik kepentingan dapat terjadi antara manajer tingkat atas dan bawahannya terkait distribusi sumber daya, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Berdasarkan jenis masalah agensi tipe 1 itu ada masalah ini muncul karena pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Pemegang saham tidak memiliki informasi yang lengkap tentang tindakan manajemen sehingga sulit untuk memantau dan mengevaluasi kinerja mereka. Yang kedua ada masalah agensi tipe 2. Masalah ini terkait dengan risiko moral, di mana agen memiliki insentif untuk bertindak tidak sesuai dengan kepentingan fundamental. Misalnya, manajer mungkin mengambil risiko yang tinggi untuk mendapatkan bonus jangka pendek, meskipun hal itu dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Kelima ada berdasarkan aspek yang dimana teori kontrak di sini dia fokus pada desain kontrak yang optimal untuk mengatasi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Yang kedua, teori informasi asimetris, di mana menganalisis bagaimana informasi yang tidak sempurna atau tidak simetris dapat mempengaruhi perilaku agen dan prinsipal. Yang ketiga itu ada teori insentif, di mana mempelajari bagaimana sistem insentif dapat digunakan untuk memotivasi agen agar tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Terakhir, teori pengawasan memiliki berbagai mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko moral. Yang berikut ada contoh penerapan dalam dunia nyata. Yang pertama itu ada sistem kompensasi manajer, yang dimana perusahaan seringkali menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja untuk memotivasi manajer mencapai target yang ditetapkan. Namun, sistem ini juga dapat mendorong manajer untuk memanipulasi data atau mengambil risiko yang tidak perlu. Berikut Dewan Komisaris Independen, di mana kehadiran Dewan Komisaris Independen ini diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, karena komisaris independen tidak memiliki afiliasi langsung dengan perusahaan. Kemudian ada audit keuangan, di mana audit keuangan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Berikut ada implikasi teori agensi yang keenam, di mana pemahaman yang baik tentang teori agensi sangat penting bagi para pelaku bisnis, investor, dan regulator. Ada beberapa implikasi penting dari teori agensi, antara lain yaitu pentingnya good corporate governance, di mana teori agensi ini menekankan pentingnya penerapan good corporate governance untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan mencegah terjadinya penyelewengan. Selanjutnya ada desain sistem insentif yang efektif, di mana insentif ini harus dirancang dengan hati-hati untuk menghindari risiko moral dan mendorong perilaku yang diinginkan. Yang berikut ada pentingnya transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mengurangi informasi asimetris dan meningkatkan kepercayaan antara prinsipal dan agen. Dari pembahasan di atas, mungkinkah saya dapat menyimpulkan di mana teori agensi merupakan konsep yang kompleks dan memiliki implikasi yang luas bagi dunia bisnis. Dengan memahami berbagai jenis teori agensi, kita dapat lebih baik dalam menganalisis hubungan antara prinsipal dan agen, serta merancang mekanisme pengendalian yang efektif untuk meminimalkan konflik kepentingan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait materi teori agensi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.